Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih teman-teman. Yang kali ini merupakan kiriman dari salah satu narasumber kami yang telah mengirimkan ceritanya kepada kami. Yang kali ini berjudul Incaran Pemilik Hotel. Cerita ini disadur oleh Manavila yang merupakan salah satu tim dari channel Ngulik Misteri. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Tahun 2021 di mana wabah pandemi sangat mengganggu aktivitas warga di Indonesia. Dari rakyat kecil sampai yang kaya raya pun terkena imbasnya. Dampak bagi perekonomiannya pun sangatlah besar. Seperti yang dialami oleh Santo, warga ibu kota yang pekerjaan di sebuah pabrik sepatu. Perusahaan terus-menerus mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19. Keputusan itu hanya bisa diterima dengan lapang dada lantaran Santo terkena PHK. Mau tidak mau, ia harus keluar dari pekerjaannya dan selama 1 minggu itu pula Santo menganggur dan tidak punya penghasilan. Kebutuhan yang setiap harinya harus ia beli, belum lagi untuk membayar keperluan sekolah anaknya. Meski ada sedikit tabungan, namun istrinya ini tidak mau Santo berdiam diri di rumah. Akhirnya Santo pun menelepon temannya satu persatu untuk menanyakan lowongan di tempat kerja mereka. Untung saja Santo bertemu dengan Wendy. Dia adalah salah satu temannya saat masih duduk di bangku SMP. Meski hanya menjadi pelayan hotel, namun Santo bersyukur masih ada tempat untuknya bekerja. Terlebih saat dia mengatakan kalau gajinya lumayan. Lagi pula jadi pelayan tidak butuh berpikir keras seperti pekerjaan yang sebelumnya. Hanya perlu pintar melipat selimut dan pasang senyum ramah saja. Tanpa pikir panjang, Santo langsung menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya Santo langsung masuk kerja bersama dengan Wendy. Ia memberitahu tugas-tugas yang harus Santo kerjakan selama dia bekerja di hotel ini. Sesi pembelajaran pun selesai, kami kemudian menuju dapur untuk beristirahat. Saat melewati kamar bertuliskan 313, Wendy tiba-tiba menghentikan langkahnya. Di depan pintu kamar tersebut, ia membisikkan sesuatu kepada Santo. Jangan pernah sekalipun kamu masuk ke kamar ini, karena ini bukan kamar kamu. Tempat ini sengaja ditutup bagi siapapun karena ada suatu alasan, kata Wendy dengan tegasnya. Memangnya ada apa dengan kamar ini? Tanyanya penasaran. Gak ada yang tahu, itu perintah langsung dari pemilik hotel, katanya. Siang itu Santo bekerja di hari pertama dengan dipenuhi pertanyaan-pertanyaan di kepalanya. Karena merasa aneh dengan segala peraturan yang dibuat oleh pemilik hotel, sudah seminggu dan juga Santo sudah kerasan bekerja di hotel ini. Ternyata enak juga jadi pegawai hotel. Meski gajinya tidak sebesar gajinya dulu, setidaknya jumlah yang didapat lebih dari cukup untuk pekerjaan seperti pelayan. Akan tetapi ada kejadian janggal setelah itu. Waktu itu Santo dipanggil untuk membawakan pesanan seorang pengunjung di kamar 213. Saat dia sampai di dapur, ternyata yang ada di sana adalah Wendy. Ia memberikan sebuah nampan berisi semangkuk kembang-kembangan seperti sesajen, lengkap dengan 2 lidi yang biasa disebut dupa. Berikan ini ke pengunjung di kamar nomor 213, katanya dengan ekspresi datar. Apa ini, Wen? Tanyaku bingung. Sudah, lakukan saja, ini perintah bos, balasnya tetap dengan muka datar. Meski masih bingung, Santo tetap mengantarkan nampan berisi mangkuk kembang itu ke kamar 213. Sesampainya di sana, dia lalu menekan bel. Saat pengunjung itu keluar, ia terlihat kurang sehat. Ada kantung mata yang besar, seperti telah menangis berjam-jam. Selain itu, pandangannya juga agak linglung. Ia kemudian memberikan Santo tips dan juga berkata, "Terima kasih ya, spagetinya enak banget, jadi saya pesan lagi," ucap perempuan itu.
Santo yang mendengar ucapan itu pun sontak saja terkejut dan jujur tidak mengerti dengan apa yang ia katakan, karena hotel ini tidak menyediakan menu makanan western. Tidak hanya waktu malam itu saja. Di malam berikutnya, Santo dipanggil oleh Wendy untuk mengantarkan sebuah pesanan di ruangan yang sama. Tapi kali ini yang ia bawa berupa ayam yang berwarna hitam. Loh, ini ayamnya kosong apa gimana, Wen? Udah, kamu itu nggak usah kebanyakan protes. Sana antarkan ke kamar kemarin. Tanpa ingin protes lagi, Santo segera mengantarkan pesanan tersebut. Saat sampai di depan kamar, bau wewangian menyerba ke indera penciumannya. Bau apa ini? Ketika pintu kamar itu diketuk, datanglah seorang perempuan dengan wajah yang datar berbeda sekali dengan kemarin malam. Santo penasaran dengan bau wewangian itu. Maaf mbak, apa di dalam kamar ada yang bakar dupa ataupun kemenyan? Tanya Santo kepada perempuan itu. Namun tanpa sepatah kata, perempuan itu langsung meninggalkan Santo dengan segala pertanyaan di kepalanya. Ya sudahlah, itu bukan urusanku. Saat malam hari yang kebetulan Santo hari itu shift malam, tepat jam 12 malam Santo berkeliling hotel sekaligus memantau keadaan. Saat dia berada di lorong kamar di lantai 3, entah kenapa bulu kuduknya berdiri tiba-tiba. Santo merasakan hawa yang beda dan merasa kalau dirinya ini sedang diintai, tapi di lorong itu sama sekali tidak ada orang selain dirinya. Mulutnya pun berucap membaca istighfar dengan hawa dingin yang menyambut dirinya, tapi ingin berlama-lama pada kali itu, ya tentunya saja tidak ingin berlama-lama maksudnya di lorong itu, sampai akhirnya ia turun ke lantai bawah. Namun saat di perjalanan menuju ke lantai bawah, Santo tidak sengaja melewati kamar 213. Ia teringat dengan kejadian tadi pagi, langkahnya terhenti sekejap namun ia mendengar suara auman hewan buas dari kamar itu. Astagfirullah, suara apa itu? Semakin didengar, suara itu semakin jelas. Auman hewan buas yang seakan-akan siap menerkam mangsanya. Sampai singkat ceritanya, hari itu sudah terang pada kala itu ya Santo langsung menemui Wendy yang baru saja datang. Wendy, tunggu sebentar, aku mau nanya nih. Kenapa San? Ini, kamu selama kerja di sini merasakan ada hal yang aneh nggak? Aneh gimana maksud kamu? Ya aneh aja. Soalnya tadi malam sewaktu aku keliling, tubuhku ini merinding saat aku melewati kamar 213. Aku dengan jelas mendengar suara auman hewan buas. Gak usah ada-ngada kamu. Itu halusinasi kamu saja, San. Selama aku bekerja di sini baik-baik saja kok. Aku gak pernah ngerasain hal sepertimu itu. Santo yang mendengar jawaban dari Wendy pun dibuat bingung. Sudahlah, kamu itu gak usah berpikir aneh-aneh. Setelah obrolan itu, Santo memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat berada di rumahnya, siang bolong, saat Santo ingin mengistirahatkan tubuhnya, ia terngiang-ngiang dengan suara auman hewan itu. Entah kenapa pikirannya juga tertuju ke perempuan penghuni kamar itu. Esok paginya Santo kembali bekerja. Lagi dan lagi ia disuruh Wendy untuk mengantarkan pesanan ke kamar 213. Kali ini berupa kembang 7 rupa lengkap dengan air di mangkok yang berwarna kuning keemasan. Di depan kamar pun sudah ada perempuan itu yang menunggu kedatangannya. Dengan raut wajah yang lesu, perempuan itu berkata, terima kasih, sajian ini sangat lezat. Iya mbak, sama-sama. Setelah menerima nampan, perempuan itu lantas masuk ke dalam kamar. Santo tentu saja sangat dibuat kebingungan dengan perempuan itu, dan sejak saat itu Santo jadi gelisah. Dia takut terjadi sesuatu kepada perempuan itu. Mungkin dia salah, tapi sepertinya dia sedang berhalusinasi. Apa mungkin dia menggunakan narkoba? Kalau iya, nanti ya, kalau ia tertangkap, hotel ini akan terseret juga namanya. Malamnya Santo yang mendapat shift malam lagi, ia tidak bisa tidur karena terpikirkan oleh nasib perempuan itu. Akhirnya Santo memberanikan diri untuk mengecek keadaannya. Namun Santo melihat dari kejauhan kalau pintu kamar
tersebut itu terbuka. Tidak lama kemudian perempuan itu muncul dari dalam kamar dan berjalan dengan tatapan lurus ke depan. Santo kemudian mengikuti langkahnya dari belakang. Alih-alih memakai lift, perempuan itu justru memilih tangga darurat untuk menuju ke atas. Perempuan itu terus berjalan sampai terhenti di depan pintu kamar 313. Santo langsung teringat kata-kata Wendy kala itu tentang kamar bernomor 313 yang misterius tersebut. Tanpa basa-basi, Santo berlari menuju perempuan itu untuk menghentikan langkahnya. Namun itu terlambat. Perempuan itu sudah masuk ke dalam kamar yang sepertinya tidak dikunci. Ya, Santo juga heran dengan hal itu. Ia akhirnya terpaksa masuk ke kamar untuk menyelamatkan perempuan itu. Sampai di dalam, Santo diinterupsi oleh suatu hal yang menyilaukan matanya. Sebuah lukisan Nyai Roro Kidul menyambutnya. Lukisan itu digambar dengan indah hingga tampak berkilauan di ruangan itu. Semakin lama Santo terbuai oleh keindahan lukisan tersebut, hingga tidak sadar perempuan yang diikuti tadi sudah melompat dari jendela kamar. Santo bergegas menemui Wendy karena kejadian tersebut. Setelah ia menceritakan kronologinya, Santo menyarankan untuk memanggil Pak Polisi saja. Tidak usah, katanya sambil menghela nafas. Wen, apa yang bunuh diri di hotel ini benar-benar wanita itu? Pokoknya ada yang bunuh diri di hotel ini, kata Santo sedikit berteriak. Itu semua hal yang biasa, balasnya. Belum sempat menanyakan lebih lanjut, Wendy tiba-tiba pergi begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat berbalik badan, Santo dikejutkan dengan teriakan penunggu hotel kamar lain. Tolong, tolong, tolong. Buru-buru Santo menghampiri asal suara itu. Tolong, tolong. Kenapa Bu, ada apa teriak-teriak? Tolong suami saya Mas, dia tiba-tiba kejang-kejang. Santo langsung masuk ke dalam kamar dan dikejutkan dengan keadaan suami ibu itu. Astagfirullah, kenapa bisa seperti ini Bu? Ya, saya juga tidak tahu Mas. Tadi itu ada bayangan hitam bertubuh tinggi masuk lewat jendela kamar dan seakan-akan ia akan menerkam suami saya. Seketika juga suami saya kejang-kejang seperti ini, jelas ibu itu dengan uraian air matanya. Santo lantas mengecek denyut nadinya. Maaf Bu, suami ibu sudah meninggal dunia, ujar Santo dengan terkejutnya. Ibu itu pun semakin menjadi-jadi menangisnya. Sementara Santo langsung turun ke bawah untuk menghubungi pihak berwajib. Di benaknya Santo, ia bertanya-tanya tentang kematian salah satu tamu hotel ini. Sangat aneh meninggalnya, dan itu pun kurasa tidak wajar. Namun anehnya, hanya dirinya yang terlihat bingung dengan kematian tamu hotel ini. Ya, seakan-akan semuanya itu baik-baik saja tanpa ada kejadian yang menimpa hotel ini. 1 bulan telah berlalu, Santo bekerja di hotel itu dengan banyak tanda tanya. Setelah kejadian meninggalnya salah satu tamu hotel, Santo kembali dibuat terkejut dengan kematian salah satu tamu yang baru saja menempati sebuah kamar di hotel tempatnya bekerja. Santo menyaksikan sendiri kalau orang itu terlihat baik-baik saja saat di pintu masuk dengan wajahnya yang tampak segar. Tapi kenapa tiba-tiba ia meninggal dunia? Santo pun mengetahui itu dari salah satu temannya yang bekerja bersamanya. Dan karena penasaran, ia pun melihat secara nyata dengan mata kepalanya sendiri seorang pria terbujur kaku dengan tubuh membiru dan terdapat bekas gigitan di lehernya, sama persis seperti meninggalnya tamu 1 bulan yang lalu. Aneh dan juga mencurigakan, gumam Santo setelah melihat jasad itu. Di hari-hari selanjutnya, Santo selalu disuruh Wendy untuk mengantarkan makanan ke kamar 213. Seperti biasa, makanan itu benar-benar sangat aneh. Ya, bagaimana tidak aneh? Di atas piring itu sesajen yang disajikan.
Malam itu, tepat malam Jumat Kliwon, Santo pun mengantarkan pesanan tamu itu lagi. Terbesit rasa penasaran, saat tamu itu sudah masuk ke dalam kamar, Santo tidak langsung meninggalkan tempat itu. Ia penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh perempuan itu. Tidak butuh waktu yang lama, bau wewangian pun tercium. Santo pun dengan perlahan membuka pintu kamar itu, namun keberuntungan tidak memihak kepada dirinya. Pintu itu terkunci rapat. Tidak ada celah sama sekali untuk Santo melihat keadaan di dalam kamar itu. Mau tidak mau, ia balik ke lantai bawah melanjutkan pekerjaannya yang belum tuntas. Sampai singkat ceritanya, 2 bulan lebih Santo bekerja diikuti dengan Wendy. Ataupun ikut dengan Wendy tentunya, di sebuah hotel yang terkenal dengan banyak tamu, namun banyak keganjilan kejadian aneh yang dirasakan oleh Santo ketika bekerja di situ. Dan pada malam hari sewaktu Santo disuruh menggantikan temannya yang sakit, Santo ya seharusnya ia bekerja dari pagi sampai siang, tapi di hari itu Santo bekerja dari pagi sampai malam hari. Saat ia berjaga sekaligus membersihkan kamar tamu yang baru ditinggalkan, ia melihat dengan jelas sosok tinggi hitam yang berjalan di lorong hotel, yang masuk kemudian ke salah satu kamar yang kebetulan kamar itu bernomor 313. Mungkin itu hanya halusinasiku saja. Namun saat Santo sedang membersihkan kamar, sangat jelas suara auman hewan buas dengan dibarengi bau wangian yang sangat menyerbak indera penciumannya. Bau apa lagi ini? Sudah kesekian kalinya aku mencium bau wangian seperti ini. Karena rasa penasarannya yang sudah diubun-ubun, Santo mencari asal dari suara dan bau wewangian itu. Sampai ia berhenti di hadapan kamar yang pernah ia masuki sesekali. Tanpa pikir panjang, Santo pun masuk ke dalam kamar itu dan yang kebetulan tidak dikunci. Syukurlah tidak dikunci, gumamnya. Di sebuah kamar yang didominasi dengan warna hijau, langkah demi langkah menelusuri kamar itu yang ukurannya cukup besar. Lukisan Nyai Roro Kidul terpampang jelas di kamar itu. Dengan langkah pelan, Santo terfokus. Ke pojok kanan kamar itu terlihat seorang perempuan yang sedang duduk bersila dengan membaca sebuah mantra yang entah mantra apa itu. Tidak lupa di hadapannya ada kain berwarna merah yang di atasnya dilengkapi dengan berbagai sesaji seperti kembang 7 rupa, dupa yang terbakar, kemenyan, serta sebuah mangkuk yang berisi air kembang. Dengan mata kepalanya sendiri, Santo melihat seorang perempuan yang biasa ia temui saat dia mengantarkan pesanan di kamar 213. Perempuan itu sedang melakukan sebuah ritual yang entah itu ritual apa. Santo yang takut ketahuan, ia memilih meninggalkan kamar itu dan menutupnya kembali dengan pelan. Esok harinya saat Santo bangun tidur, tiba-tiba tubuhnya terasa remuk dan juga hawa panas menyelimuti tubuhnya. Sampai Santo memutuskan untuk izin bekerja sampai kondisinya pulih. Di dalam tidurnya ia didatangi oleh sosok bertubuh tinggi besar dan berbulu lebat. Namun anehnya, rupa dari sosok itu adalah rupa dari seorang perempuan yang ada di hotel tempatnya bekerja. Sosok itu kian mendekat dengan mata yang menyorot tajam, seakan-akan siap menerkamnya. Tubuhnya Santo yang sudah keringat dingin ingin bangun dari tidurnya, tapi tubuhnya ini seakan-akan terbujur kaku. Ingin berteriak pun sangat sulit. Santo hanya bisa berdoa di dalam hatinya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala doa yang dia panjatkan, setelah hampir 1 jam sosok itu berada di hadapan Santo, akhirnya sosok menyeramkan itu kemudian menghilang. Santo pun akhirnya bisa terbangun dari tidurnya dengan nafas yang tersengal-sengal dan juga keringat membanjiri seluruh badannya atau tubuhnya. Sang istri yang berada di sampingnya pun ikut terbangun. "Mas, kamu itu kenapa, Mas?" "Bapak tadi dengan jelas didatangi sosok perempuan yang sering Bapak temui di hotel, Bu. Tapi sosok itu sangat menyeramkan yang seakan-akan ingin menerkam Bapak." Istrinya yang mendengar cerita itu pun sempat kaget. Keadaan Santo yang tidak kunjung membaik
perutnya yang sangat terasa sakit, dan juga lehernya terasa sangat panas. Sudah 5 dokter ia datangi, tapi dari kelima dokter itu mengatakan gejala yang diderita Santo itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan karena sakit mah, ada yang menyebutkan karena sakit lambung, dan sebagainya. Bahkan 2 minggu lebih Santo tidak bekerja, semakin hari sakitnya semakin terasa. Wendy sendiri pun sebagai temannya ikut khawatir dengan kondisi Santo. 2 minggu itu juga Santo selalu dihantui oleh sosok yang sangat menyeramkan dengan rupa sosok perempuan yang ada di hotel. Kesehariannya pun seperti diintai oleh seseorang yang tidak kasat mata. Sampai kemudian ada salah satu warga yang menyarankan agar Santo ini dibawa ke Pak Ustadz atau praktisi yang ada di desa sebelah. Tanpa buang-buang waktu, mereka pun pergi ke rumah Ustadz yang dimaksud warga itu. Sesamanya di sana, "Astagfirullahaladzim nak, kamu kenapa? Sudah berapa lama kamu mengalami sakit seperti ini?" Santo menjelaskan tentang kondisinya selama beberapa minggu ini. Sang Ustadz pun sempat kaget ketika melihat kondisi Santo. Di balik tubuh itu ada sosok yang sedang mengintai kamu. Sosok apa maksudnya Pak Ustadz? Kini sebelum kamu sakit seperti ini, kamu pernah melihat sesuatu yang menurutmu sangat ganjil. Setelah diingat-ingat lagi, Santo menceritakan kejadian yang menurutnya sangat aneh sewaktu bekerja di hotel, dan tentunya saat malam di mana Santo melihat seorang perempuan yang sedang melakukan ritual. Kamu ini sedang diincar oleh sosok genderuwo yang ingin menjadikan kamu sebagai budaknya. Sepertinya pemilik hotel itu tidak terima jika kamu masuk ke kamar yang siapapun itu dilarang masuk kecuali dirinya sendiri. Kamu pun sudah dengan sengaja ingin mengetahui isi kamar itu kan? Dari itu kamu yang menjadi incaran sesembahannya pemilik hotel yang berubah genderuwo. Kalau saja kamu tidak kesini, mungkin besok atau nanti, ya tepatnya nanti malam, nyawamu akan, ya mungkin sudah melayang. Tapi tenang, kamu jangan khawatir, saya akan berusaha menyembuhkanmu. Santo dan Wendy pun sangat terkejut mendengar penuturan dari Pak Ustadz. Wendy teringat akan sesuatu. Wendy kemudian menceritakan semua kebenaran yang ada di hotel ini. Bahwa kejadian yang disaksikan oleh Santo tempo lalu adalah ritual yang selalu dilakukan oleh pemilik hotel itu untuk mencari tumbal lagi, yaitu tumbal bagi pesugihan yang dijalaninya. Dan seringnya tumbal yang dipilih adalah tamu hotel itu sendiri. Hal ini kemudian benar-benar tidak masuk akal bagi Santo, terlebih saat Wendy mengatakan semua karyawan hotel itu telah setuju untuk membantu merahasiakan, bahkan membantu melaksanakan ritual tersebut. Situasi ini benar-benar di luar kepalanya. Sejak saat itu, Santo memutuskan berhenti bekerja di hotel tersebut. Santo pun meminta bantuan kepada Pak Ustadz agar sosok genderuwo itu tidak mengincarnya lagi. Dan alhamdulillah selama 1 minggu dibantu oleh Pak Ustadz, keadaan Santo kembali pulih dan sosok genderuwo itu sudah tidak lagi mengincarnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Dan begitulah cerita dari kiriman narasumber yang sudah kami sadur ya teman-teman, yang disadur oleh Mbak Nafila. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih atas support kalian selama ini. Dan jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih atas support kalian selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Untuk kalian yang punya pengalaman horor, bisa kalian kirim ke email kami ya teman-teman, agar nantinya disadur oleh Mbak Nafila dan akan kami ceritakan di channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.